Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita bersyukur diberi kesehatan, diberi taufik, diberi hidayah. Kita bisa salat subuh berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak meneruskan silaturahim kita, juga meneruskan mendengarkan firman-firman Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan agama kita. Berharap bukan cuma sekedar menjadi bagian dari usaha untuk mendekatkan diri kepadanya, kan, tapi juga kita berharap mudah-mudahan ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Bahkan lebih dari itu, mudah-mudahan ini juga dicatat sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tema kita fiqhus safar. Fikih artinya paham, safar artinya perjalanan. Apa makna informatif dari fikih safar ini? Memberikan informasi bahwa dalam konteks perjalanan saja Islam mengatur gitu. Maka kita menjadi yakin Islam memang paripurna. Ayat populernya kita semua hafal, Allah bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Nggak ada yang nggak diatur oleh Islam, gitu kurang lebih. Hal itu sering kita dengar. Maka pada pagi hari ini tentang safar, ini subtemanya. Yang pertama pengertian, yang kedua batas dan jarak. Batas dan jarak dimaksud kapan seseorang atau kita masih berstatus sebagai musafir. Dari sini ke Surabaya, ke Bandung, berapa hari kita punya status sebagai musafir, lalu boleh mengambil fasilitas agama terkait dengan sholat atau puasa. Itu maksudnya batas, ya, durasi. Lalu kemudian jarak, perjalanan menempuh jarak berapa kilometer kita berstatus sebagai musafir dan boleh mendapatkan fasilitas dalam bahasa teknis keagamaannya namanya rukhsah. Insya Allah nanti kita ketemu. Nah, ini yang penting, adab. Perjalanan saja, bepergian saja harus ada etikanya, ada adabnya.
Di antaranya yaitu berdoa. Ya. Kemudian akan kita temui juga terkait dengan hukum bepergian. Hukumnya ada wajib, kayak pergi haji itu perjalanan itu wajib. Tentu bagi yang pertama, sebab haji yang kedua kan udah sunnah. Iya. Yang kedua sunnah bepergian safar dalam konteks silaturahim. Kalau lebaran pulang kampung safar, apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Menjadi penting diketahui, gitu kurang lebih. Yang ketiga dari aspek hukum ada safar haram. Udah kebayang safar haram ke Singapura, tujuannya mau main judi, itu haram. Maka hubungannya dengan pergi ke Singapura mau main judi, kita qashar jamaah apa enggak ya? Nah, terus safar mubah, kayak model majelis taklim ziarah, ada namanya rihlah ziariyah atau religi, kan suka tuh hukumnya apa? Mubah. Jalan-jalan tadabbur alam, ke pantai kah, ke gunung kah, kemana saja, itu hukumnya mubah. Maka terhadap safar yang mubah ini jauh harus lebih hati-hati. Apa sebab? Sebab bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib. Kayak apa gambaran mubah bisa berubah-ubah begitu? Nah, dilihat nanti kualitasnya, banyakan haramnya apa banyakan baiknya, gitu kurang. Haramnya 60% lagi jalan-jalan itu. Terus itunya yang baiknya halalnya katakan 40%, tuh jadi haram. Bisa jadi wajib karena mulai depan rumah bismillahirrahmanirrahim dia berangkat jalan-jalan dalam rangka mentadaburi, dalam rangka melihat tanda-tanda kebesaran Allah agar menambahkan keimanan kepadanya. Ke pantaikah, ke gunungkah, kemana saja nggak ada yang dilihat kecuali kebesaran Allah. Oh, itu dia tuh yang begitu jadi wajib jalan-jalan. Maka di dalam kendaraan aja juga nggak ada yang nyanyi-nyanyi. Ngapain nyanyi-nyanyi gitu kurang lebih. Maka yang dibaca ya tasbih, tahmid, dia baca Quran gitu, subhanallah walhamdulillah, dan terus apalagi dibimbing umpamanya. Iya, itu hukum-hukum perjalanan. Baru substansi safar dalam konteks fikih yang lebih menukik yaitu terkait dengan sholat. Maka ada sholat namanya sholat safar, sholat yang dilakukan dalam perjalanan. Apa saja subtemanya? Pertama, dasar hukumnya apa terkait sholat. Maka kita kenal ada qashar, ada jamak, ada qashar jamak. Oh iya, ini dia, yaitu qashar, yaitu sholat qashar jamak nanti. Terus hukumnya ini salah posisi, habis dasar hukum, hukum ya, baru qashar jamak, terus qashar jamak. Nah, batas safar waktu
dari aspek waktu tadi yang saya sebutkan, berapa lama seseorang berstatus sebagai musafir gitu. Ada berbagai macam pendapat fikih ya. Ada yang 17 hari, ada yang 16 hari, ada yang 20 hari, ada yang 40 hari, berdasarkan keterangan atas pengalaman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berperang. Kan safar ini, maka menetap di Khaybar kah, ketika di Madinah menetap di Makkah kah, pada Fathu Makkah, pada perang Hunain, kemudian mereka juga menetapkan atas dasar itu, pertama status mereka adalah musafir, dan yang kedua durasinya lama. Baru kemudian kalau menurut Imam Syafi'i maksimal 3 hari. Kayak apa gambarannya? Silaturahim kita ke Surabaya kah, ke Bandung kah? Hari pertama status kita sebagai musafir sampai 3 hari. Kalau kita qashar jamak boleh 3 hari itu. Maka hari keempatnya kategorinya sudah mukim. Bagi yang posisi fikihnya jarak atau durasi status sebagai musafir itu 3 hari. Tetapi bisa jadi posisi fikih kita berbeda, 40 hari. Terus qashar jamak. Ya. Baru kemudian qashar jamak itu yang kita lakukan statusnya, fungsinya adalah keringanan dari Allah. Melakukannya apa hukumnya gitu. Yang insya Allah kita mengalami ketika pergi haji, berapa hari musafir itu. Yang reguler itu 40 hari. Maka selama di Mekah, posisi fikih safar dia ada pada durasi 40 hari, maka di sana boleh dia qashar jamak. Tapi faktanya hampir kita jamaah Indonesia enggak ngambil, boleh. Dua-duanya boleh. Soal mengambil fasilitas namanya rukhsah dalam safar terkait sholat, nanti pada hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah gitu. Insya Allah itu terjadi, dan memang diantara sahabat bertanya tentang itu. Gimana melakukan rukhsah ya Rasulullah gitu kurang lebih. Rasulullah menjawab, innaha sadaqah. Rukhsah, keringanan, fasilitas yang diberikan itu Rasulullah menganggapnya, menggambarkannya sebagai sedekah dari Allah. Lalu Rasulullah bersabda, faqbalu sadaqatah, terima sedekahnya. Saya beri uang kepada si A 50.000, itu sedekah katanya. Si A mau terima apa tidak kan tergantung si A. Lalu dia menjawab, terima kasih karena di dompetnya ada 1 juta, mungkin bisa diberi yang lain. Tuh bagi dia sunnah. Ya, mau diterima boleh, enggak boleh. Lalu kepada si B sama kasusnya begitu. Dia kebetulan emang enggak punya uang. Bahkan andai kata punya pun saya wajib terima, menghormat gitu, menghargai. Kayak begitu yang digambarkan oleh Rasulullah terkait hukum melakukan qashar atau jamak. Innaha sadaqah faqbalu sadaqatah. 3 hari ya. Jaraknya ini luar biasa kalau dibaca semua mazhab yang ada. Pokoknya keluar rumah
itu udah namanya safar. Maka nyebrang RT itu udah namanya safar. Apalagi lewat RW. Jangan disamain RT RW di sini sama RT RW di sono waktu itu. RT di sana waktu itu kan nyebrang gunung, ya betul tidak? Jauh. Gitu gambarannya. Akhirnya udah diformulasikan dari sekian yang ada itu yang standar kita pakai 48 mil, bunyi hadisnya begitu. 48 mil itu sittata asyara farsakh, 16 parsah. 16 parsah sama dengan 85 kilometer. Ke Bandung berapa kilo? 200 tuh. Dari sini sampai Masjid Ta'awun berapa kilo? Kalau masih ragu kita ke sana sama-sama. Itu. Ya, bisa diukur ya. Tuh. 85 kilometer. Andai kata benar kita ukur sampai Masjid Ta'awun, ternyata cuma 80. Tadi kita udah qashar jamak, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, kurang dikit. Apa sebab? Sebab banyak di antara pendapat para ulama fikih, jangankan sampai sana, seperti tadi lewat RT saja, lewat RW saja itu udah namanya safar. Iya. Safar berbeda dengan zahaba, pergi juga dalam bahasa Arab. Kalau zahaba itu pergi dekat, kalau safar ini pergi jauh. Ini dia fikih menambahkan makna, yaitu apabila menempuh jarak minimal secara fikih itu namanya safar. Maka kalau posisi fikih kita dalam konteks jarak minimal safar adalah 85, berangkat dari rumah sampai satu tempat, rasanya belum sampai nih 85, belum boleh. Belum boleh gitu. Tapi kalau menurut kita udah ini udah 85, tanya sama Pak supir itu, supir rombongan. Oh udah Pak, dia tuh ditangkap secara fikih, itu jawabannya udah standar, ya betul tidak? Kemarin jalan-jalan rombongan ke mana itu? Ke Sari Ater ya, Ciater. Pak berapa kilo? Oh ini udah lebih dari 100. Oh iya, karena kita kan belum begitu yakin, belum pernah, jarang bepergian. Tanya Pak supir. Oh iya, udah boleh qashar jamak. Oke, itu terkait dengan jarak. Ini batasan jarak yang tadi hadisnya. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burdin wa hiya sittata asyara farsakhon. Yang tadi udah diterjemahkan. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengqashar salat-salat yang 4 rakaat dan berbuka puasa pada perjalanan 4 burd. Burd itu nama ukuran jarak ya. Atau 4 burd itu sama dengan 16 farsakh. 1 farsakh antara 5 sampai 8 km. Kalau 16 farsakh ya antara 80 sampai 128 km gitu. Terus ditemukan lagi dalam sumber 1 farsakh itu 5,5 kilo, 5.541 meter kali 16, 88. Oh kayak begitu variasi definisi batas jarak minimal dalam safar. Selesai udah.
Kalau masih belum percaya, jamaah Bapak Ibu kita praktekin. Jalan kaki sampai 88 kilometer. Iya, mudah-mudahan menjadi pedoman. Kapan-kapan kita bepergian gitu apa. Iya, berikutnya. Nah, ini tentang durasinya. Mata yatimul musafir. Sampai kapan seseorang berstatus sebagai musafir? Al musafiru yaksurus sholah madama musafiran. Seorang musafir dia boleh mengqashar sholat selama statusnya sebagai musafir. Fa in aqama li hajatin yantaziru qada'uha qasara shalah. Kalau dia mukim karena ada kebutuhan yang sedang ditunggu, maka dia melakukan qashar. Li'annahu yu'tabaru musafiran. Sebab pada saat itu dia dianggap sebagai musafir. Perjalanan bisnis kan bisa sunnah, bisa wajib, maka boleh dia mengqashar. Sampai di satu tempat menempuh jarak batas minimal qasar, boleh qashar. Udah habis 3 hari tapi masih nunggu urusannya, maka statusnya sebagai musafir. Tuh, ini yang fleksibel. Kalau posisi kita di situ, fikihnya terus masih bisa selama statusnya sebagai musafir. Wa in aqama sinin, meskipun dia menunggu urusannya itu sampai bertahun-tahun umpamanya. Ini struktur kalimat mubalaghah namanya. Sampai sebulan, 2 bulan. Ya, kita teruskan. Fa inna wal iqama muddat muayyanah falladhi ikhtarahu Ibnul Qayyim annal iqama la tukhriju an hukmis safar. Kalau saja dia kemudian bikin KTP, kalau ke Arab sana namanya iqamah, izin tinggal. Andai kata punya itu, di kita KTP namanya, maka menurut Ibnul Qayyim bahwa iqamah, izin tinggal atau KTP itu tak membuatnya dia keluar dari status musafir, tetap musafir. Nah, demikian lebar batasan status musafir, demikian lebar batasan jarak minimal safar. Bahkan lebih dahsyat lagi nanti di rumah juga boleh qashar jama', nggak ada safar. Kenapa? Karena masyaqqah. Begini ceritanya. Nabi melakukan perjalanan 1 hari 1 malam. Ada yang bilang 3 hari 3 malam. Sahabat menyaksikan dia mengqashar jama'. Maka ulama melihat perjalanan di mana Nabi melakukan qashar jama', mereka menganalisis apa sebabnya. Satu, melihat sebabnya adalah karena menempuh jarak tertentu, yaitu jarak minimal yang tadi disebutkan. Itu yang membuat seseorang boleh mengambil rukhsah dalam konteks sholat, namanya qashar jama'. Jarak sebabnya. Udah, dalam prakteknya kalau dia bepergian menempuh jarak minimal yang telah dihitung, mau mengalami kesulitan apa enggak udah boleh qashar jama'. Udah boleh qashar jama'. Sementara yang satu lagi melihat Rasulullah dalam perjalanan itu melakukan qashar jama' bukan karena faktor jarak, tetapi faktor sulit, namanya masyaqqah. Kenapa Rasulullah qashar jama'? Karena sulit, keterbatasan air dan lain-lain segala macam. Qashar jama' jadi.
Kalau posisi fikih kita ada di faktor sulit, maka nggak perlu jarak. Kalau nggak perlu jarak, nggak perlu bepergian. Gitu kurang lebih. Maka ilustrasinya tadi dalam kondisi sakit luar biasa, diimpus, kata dokter nggak boleh banyak bergerak. Tuh. Maka ada faktor sulit, boleh dia qasar jamak. Baru kemudian ketika dibanding-banding dari dua sebab yang ada, masuk kategori yang jumhur mayoritas ulama adalah karena faktor jarak gitu. Ya, kita teruskan. Jadi tadi pada posisi betapapun dalam konteks jarak kita berada di tempat tujuan, udah menempuh jarak minimal. Terus dari durasi waktu lebih dari 3 hari masih tetap qasar, nggak apa-apa. Sebab statusnya sebagai musafir. Kalau saya pribadi ketika pulang kampung umpamanya menempuh jarak itu, oh ya batasnya 3 hari saja. 3 hari saya ambil itu rukhsah, yaitu qasar jamak. Nanti akan dirinci kayak apa gambarannya. Kalau udah hari keempat ya udah kita dianggap mukim gitu. Iya. Sawa'un tolat am qasurat, baik dalam posisi lama atau pendek, malam yastautin al makan, selama dia belum menjadi penduduk asli setempat, alladzi aqama fihi, di mana dia mukim. Arab Saudi ya memang statusnya musafir selama dia nggak menjadi warga negara gitu kurang. Kan luas sekali itu batasan status musafir ya dalam konteks durasi waktu. Walaupun dia punya iqamah. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ini ya penting sebelum masuk pada intinya, yaitu sholat safar, doa-doa ini, doa-doa dalam safar. Doanya insya Allah kita udah paham semua, apalagi yang haji lagi manasik diajarin doa. Jangan menganggap remeh doa gitu kurang lebih. Bagaimana sampai pada status jangan menganggap remeh doa, yaitu makna. Pertama, doa artinya memang minta. Yakin diberi, yakin diijabah. Kalau mintanya aja main-main gitu. Kalau mintanya saja yang bahasa teknisnya adalah doa, diremehkan. Itu boleh jadi Nabi bersabda doa itu senjata. Itu yang benar-benar doanya. Apalagi lagi mau diponis dia doa apa enggak? Doa apa enggak? Allahumma dammir a'da'ahum tadmir, ancurin seancur-ancurnya. Gitu, itu doa silah. Allah dengar enggak? Dengar. Maka Allah punya cara. Ya atau tidak? Itu doa. Mari kita lihat yang pertama. Yustahabbu lil musafir ayyaqula idza kharaja min baitihi. Disunahkan bagi seorang yang bepergian. Dalam konteks doa, bepergian bukan bepergian jauh saja. Ke warung juga baca doa itu. Sama, safar dalam artian umum. Apa doanya? Bismillah. Bismillah jangan dianggap remeh. Kita bisa melakukan sesuatu apa saja, minumkah, makankah, itu sebenarnya karena bismillah. Bismillah artinya bukan dengan nama Allah, tapi bismillah artinya atas nama Allah. Kalau saya minum, kita minum bismillah, maka minumnya saya bukan atas nama keinginan.
paham? Tapi atas nama Allah, paham atas nama. Pak Lurah nggak sempat memberikan sambutan, maka wakilnya berdiri di video, dia berkata, atas nama Pak Lurah. Pengurus masjid minta sumbangan kepada perusahaan, tapi perusahaan itu minta sumbangan kepada perusahaan itu atas nama. Atas namanya nggak tanggung-tanggung, atas nama menteri. Itu baru atas nama. Yang kita lakukan minum saja itu atas nama Allah. Oleh karena itu bismillah, bismillah, bismillah yang ada di dalam Al-Quran, yang artinya atas nama Allah, seolah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, baca itu kalamku, itu kalamku bukan kalammu. Oleh karena itu baca atas namaku, itu makna bismillah. Maka bismillah luar biasa dahsyatnya. Nabi juga bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala perbuatan baik apapun itu dari A sampai Z, lakukanlah dengan nama Allah, dengan bismillah, atas nama Allah. Bapak Ibu sekalian, bisa minum kalau nggak ada air? Nggak bisa. Air buatan siapa? Terus siapa yang bikin air? Allah. Air ada, tapi nggak ada keinginan, bisa minum? Nggak bisa. Keinginan siapa yang ngasih? Air ada, keinginan ada, tapi nggak punya kekuatan, kudrat, bisa minum? Nggak bisa minum. Yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Itu makna bismillah. Air ada, keinginan ada, kekuatan ada, tapi kata dokter jangan minum, bahaya. Bisa minum? Nggak bisa. Kesehatan dari siapa? Itu baru satu contoh. Ketika kita berangkat atas nama Allah, siapa yang kasih kaki, tangan, telinga, mulut, pikiran, kesehatan? Oleh karena itu di titik itu seolah Nabi bersabda dalam hadisnya, bismillah. Tuh atas nama Allah. Apa isinya yang akan kita lakukan ketika kita berangkat keluar rumah? Baca bismillah. Tawakkaltu 'alallah. Apa sih artinya tawakal tuh? Kita baca insya Allah udah paham itu, udah hafal. Tawakal tuh dari kata udah jadi bahasa Indonesia wakil. Artinya aku berwakil kepadamu ya Allah. Itu tawakal tuh Allah. Berwakil kepadamu menjaga diriku, kesehatan, keselamatan, ketenangan. Baik saat keluar dari rumah maupun selama dalam perjalanan, sampai pulang lagi aku berwakil kepadamu ya Allah untuk menjaga, bahkan menjaga semua yang ada di rumah, harta benda keluarga. Itu isinya tawakkaltu 'alallah. Nah, ini populer cuma dibaca secara seremonial kah? Secara lebih dahsyat kah? Kalau mau pergi haji aja, ya tidak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi maknanya itu, andai kata betul pergi haji, maknanya Bismillahi tawakkaltu ya Allah, aku berwakil kepadamu untuk menjaga diriku, keselamatanku, kesehatanku, dan lahir dan batin, dari rumah sampai berkendara, sampai naik pesawat, selama menjalankan manasik di sana, sampai pulang lagi. Pertanyaan ketika itu dipahami demikian, muncul rasa aman apa enggak? Aman.
Sebab kita berwakil kepada Allah, bukan kepada Pak Satpam, bukan kepada pengawal, bukan kepada pengawal aja nggak aman, ya tak? Itu kepada Allah, luar biasa. Nah itu yang harus diresapi ketika doa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah ini yang ngajarkan lewat nabinya. Ditambahkan lagi keyakinan pada kita saat berdoa, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haula itu kita artikan daya, upaya. Kalau arti lebih dalam lagi, tidak ada siasat. Kita berangkat haji baca doa ini, nggak ada satupun orang yang bersiasat buruk kepada rumah keluarga yang kita tinggal, termasuk kepada diri kita, nggak ada. Gitu kurang lebih. Dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa membahayakan kita, kecuali semua itu adalah karena Allah. Boleh nanti latih pikir-pikir, kejadian juga umpamanya, maka kita sudah aman juga walaupun kejadian. Kenapa? Karena kan udah diserahkan sama Allah, Allah yang ngatur. Oleh karena itu kejadian betapapun negatifnya dalam pikiran kita, maka dalam konteks Allah itu adalah positif. Itu la haula wala quwata illa billah. Baru kemudian Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau, min an adilla au udalla, dari menyesatkan orang atau disesatkan. Tuh yang di Mekah sana nanti nih jadi nggak kesasar gitu kurang lebih. Belanja ke pasar nggak tahu pulang, masuk ke Masjidil Haram kan pintunya semua sama itu, ya betul tidak? Cuman nggak ngingetin nomornya gitu. Lah kemarin kayaknya dari sini nih, ini udah lain lagi gitu. Ya itu ya. A'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kegelinciran atau menggelincirkan orang lain. Silahkan dipahami. Au azlima au uzlam, berbuat zalim kepada orang lain atau dizolimi. Au ajhal au yujhal alayya, berbuat kebodohan atau dibodoh-bodohin orang. Apalagi ke pasar itu mesti waspada ya. Ya. Satu lagi ini ya doanya. Ada sisa waktu, kita boleh tanya jawab sambil meneruskan pada pertemuan berikutnya. Wa an Ali bin Abi Rabi'ah qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu atta bidabbatin liyarkabaha. Aku melihat Ali radhiyallahu an, dia mau menaiki kendaraannya, yaitu onta atau kuda ya. Falamma wada'a rijlahu firrikab ya. Ketika dia meletakkan kakinya, kita ibaratnya naik bis, masuk di bis itu. Apa yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib? Bismillah. Baca bismillah. Falamma stawa 'alaiha, ketika sudah duduk rapi di ontaknya, kalau kita di bisnya, di kendaraannya, qala alhamdulillah. Habis itu baru dibaca lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhana, maha suci Allah yang telah menundukkan buat kami haza. Haza kalau kendaraannya onta dicolek palanya, nunduk dia, ya dah. Sebab kalau nggak duduk kita nggak bisa naik. Pertanyaan, siapa yang membuat onta ngerti
ketika dicolek kepalanya terus nunduk, itu menundukkan. Andai kata nggak dibikin ngerti, kita colek kepalanya, dihajar kita sama kepalanya, umpamanya andai gitu ya. Jadi ada ajaran tauhid di mana saja, kapan saja, termasuk di doa ini. Di sini dalam doa diajarkan dan harus kita yakini itu yang menundukkan Allah. Tidak ada siapa-siapa. Maka kagum, kita kagum. Kagum itu diungkapkan pula dalam doanya. Subhanalladzi. Itu ungkapan kagum. Subhanalladzi sakhkhara lana haza. Maha suci Engkau ya Allah yang menundukkan kendaraan ini. Lah sekarang kan kita pergi haji nggak pakai onta. Dari sini naik bus ke bandara. Dari bandara baru naik pesawat. Masih berlaku nggak kira-kira makna dalam doa ini? Masih nggak ada bermakna. Ditundukkan itu para insinyur membuat pesawat lewat ilmu dan akal yang dari Allah notabene. Terus si pilotnya juga ditundukkan oleh Allah lewat kewajiban dia harus berkendara dan mengantarkan jamaah. Coba andai kata ada pilot yang nggak mau berangkat masuk juga subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin, kami nggak ikut campur ya Allah dalam rangka menundukkan kendaraan kuda atau onta. Tuh doa yang kita baca, kita resapi. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kepasrahan total. Kalau diartikan sesungguhnya hanya kepada Tuhan kami kembali. Itu udah diantisipasi. Andai kata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tak mustahil, banyak fakta itu terjadi. Kita cuma pulang nama saja, kita sudah pasrah. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kita hanya kembali kepada Allah. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pulang cuma ke sana. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, banyak lagi. Jangan sekarang sampai zuhur kalau sekarang. Tuh. Hanya belum masuk inti salat yang lebih penting. Oleh karena itu kita sudahi dulu, barangkali ada yang mau tanya dipersilahkan. Silakan Pak, silakan. Sebut namanya Pak. Taruh nggak disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Harun Ustaz. Ya, biar saya ingat lagi. Begini Pak Ustaz, kita itu sering mungkin acara kantor ya, Iya. mungkin pribadi ataupun mungkin bisa jadi kita saat di mall gitu, kita melakukan artinya kita dilihat dari tadi ada jarak, ada waktu, ada tingkat kesulitan. Kalau kita saat kumpul-kumpul acara di kantor kayak gitu, bisa jadi kan kita tingkat kesulitan. Kita melakukan jamak qasar awal maupun akhir. Terus saat kita di mall kayak gitu, kita takut kita tidak bisa melaksanakan sholat. Contohnya zuhur sama asar atau asar sama itu. Kita apakah boleh melakukannya kayak gitu Pak Ustaz? Begitu Pak Ustaz? Iya. Kita melakukan artinya bolehkah melakukan Qasar jamak. qasar jamak itu? Sudah. Demikian. Iya. Dari sekian kemungkinan sebab boleh qasar jamak antara jarak sama kesulitan, yang kesulitan ini minoritas dikit. Maka mayoritas ulama berpendapat boleh qasar jamak perjalanan, yakni karena jarak. Kalau ke mall BP
umpamanya Bintaro Plaza, udah 80 kilo belum? Kalau mau qashar jamak di BP ya kita mundur dulu sono ke Bogor. Jadi substansi kita tidak bisa melakukan nanti. Oleh karena itu bermula dari prinsipnya jarak, ya. Kalau belum menempuh jarak belum boleh, boleh. Kriterianya awalnya harus dilalui jarak. Baru alasan kedua itu masyakot dimaksud boleh kita ambil kalau darurat itu mati. Kalau apa namanya nggak dilaksanakan ini mati, itu darurat namanya. Baru kita lihat kondisi objektifnya ke mall, nggak ada tempat sholat, nggak ada ini, bukan alasan kemudian nggak sholat, bukan alasan kemudian qashar jamak, bukan. Ya, lagi-lagi yang prinsip itu jarak. Oke. Sebelum menempuh jarak itu maka belum boleh ambil rukhsah. Iya. Ada lagi. Pak, itu ya? Apa ada lagi yang ditanya? Itu aja kan? Problem lagi ke mall kan? Iya. Kita sering di Bali itu Pak, masyarakat itu kita melakukannya kalau tidak dari jarak, waktu bisa, tapi karena kesulitan temunya di sana kan masjid atau itu enggak. Nah, kalau dari sini ke Bali itu sudah memenuhi jarak. Bukan. Saat di tempat kita kumpul-kumpul itu kadang lalai terhadap itu. Ya, tapi kan posisinya di Bali kan? Ya. Lah iya, kitanya kan dari sini kan? Udah boleh. Apa kita ini ya? Iya, jadi gitu ya. Iya, silakan. Izin saya, Mas. Saya ada keraguan, misalkan sebaliknya, kalau setelah melakukan safar, misalkan saya pulang kampung dari Garut, pulang ke sini, saya mungkin di sini pulang dalam perjalanan itu di kilometer 97 misalkan sudah masuk waktu maghrib. Nah, saya jamak akhir saja karena tanggung perjalanan, saya mengambil sikap untuk di jamak akhir. Jamak akhir akhirnya sudah sampai di rumah di sini di Permata. Nah itu saya sholat jamaknya masih boleh puasa atau seperti apa sekarang? Terima kasih. Bagus sekali. Ini tiang nih, tempat kita tinggal. Ini tujuan, ya, 100 kilo. Sebelum sampai ke tujuan, tengah ini udah memenuhi batas minimal. Di situ berhenti, udah boleh tuh. Udah boleh qashar jamak. Kalau belum memenuhi jarak batas minimal belum boleh. Yang ditanya tadi giliran pulang. Ya dah. Pulang kalau sudah sampai di rumah mah udah bukan musafir lagi. Namanya udah di rumah. Oleh karena itu nggak boleh qashar jamak. Paham? Walaupun pulang kampung status kita kan pamulang. Jadi ketika sampai di Tasik atau Garut kita tetap musafir. Berapa lama? 3 hari. Di sana boleh qashar jamak. Pas pulang perjalanan udah melampaui atau membuat jarak dari rumah sampai di mana kita mau qashar jamak belum mencapai batas minimal, maka enggak. Paham maksudnya? Dari Garut pulang nih, mamanya sampai di Lebak Bulus mau qashar jamak nggak boleh, karena jarak, hitungan jarak itu bermula dari
rumah, bukan dari Garut. Demikian juga perjalanan laut, demikian juga perjalanan udara. Ya, gitu. Sudah? Masih ada yang belum? Izin. Jadi sebaiknya berarti selama ini saya salah ya. Misalkan dalam perjalanan kembali ke Permata itu saya sudah nanti sholatnya di rumah saja. Berarti tidak boleh seperti itu ya, karena sudah mendekati. Benar, tidak boleh. Tidak dijamak, apalagi di kosong. Maka sebaiknya ketika masih di kilometer 9, iya, sebaiknya jamak takdim ya, betul. tidak jamak akhir untuk kepulangan ini ya. Kalau kepulangan boleh saja takdim takhir, yang penting prinsipnya jarak. Di mana keberadaan kita saat kita melakukan qasar jamak? Apakah dalam posisi jarak yang dibolehkan atau tidak? Dari mana bermula? Bermula dari rumah, bukan dari sana. Gitu. Berangkat Tanjung Priuk terus laut, pulang. Kalau bisa sampai titik di mana kalau kita hitung dari rumah itu adalah jarak safar. Iya, insya Allah. Ada lagi yang lain? Nah, nggak ada, kayaknya udah pada. Nah, ada lagi. Boleh Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau jarak itu saya sebut sebagai ruang ya. Tapi kalau waktu ini tidak dimasukkan dalam dimensi diskresi sholat safar. Kenapa? Kalau misalnya kita ke Semarang mulai 30 menit mulai kapal terbang. Sampai Semarang apakah juga kita boleh safar? Kemudian kalau kita kerja ini dari Gatot Subroto ke sini, itu nggak ada 85 km. Tapi macet di jalan, dimensi waktunya itu bisa 3 jam. Nah, bagaimana sebetulnya kita mensiasati kondisi safar ini pada zaman modern ini? Udah? Iya. Bagus sekali. Lagi-lagi berpulang kepada prinsip, kalau bahasa usul fikih namanya ilat. Ilat itu sebab. Apa sebabnya boleh qasar jamak? Kalau posisi kita pada jarak, harus qasar jamak ketika menempuh jarak minimal. Itu jadi jelas prinsip kita. Kalau posisi kita pada sulit, maka betapapun menempuh jarak jauh naik pesawat lalu dijemput pakai Mercy ke rumah, kan nggak ada kesulitan. Tapi posisi kita memang boleh qasar jamak pada sulit, nggak boleh tuh qasar jamak karena nggak ada kesulitan. Gitu. Tapi kalau kita dari Gatot Subroto ke sini 4 jam sudah terlewati waktu sholat, itu qasar jamak juga nggak boleh. Maka tanya posisi kita pada jarak atau pada kesulitan. Tadi sudah diberikan gambaran, mayoritas fikih itu pada jarak. Rasulullah melakukan qasar jamak karena faktor jarak. Lalu posisi pikiran fikih kita di situ. Kayak apapun macetnya dari Lebak Bulus ke sini, ya tetap belum menempuh jarak batas minimal. Susah, itu problema lain. Problema lain. Kalau mampir dulu nggak bisa, mobil udah nggak bisa bergerak. Baru masuk ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Saat itu juga wajib sholat. Jangan sampai keluar waktu. Kalau harus menghadap kiblat, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Kalau harus wudhu, tayamum nggak apa-apa. Harus yang nggak boleh lagi sholat kentut, gitu aja nggak boleh. Itu mah Pak, bukan darurat. Jadi demikian faktor aja. Sering muncul pertanyaan, dari Lebak Bulus naik angkot sini Pamulang, umpamanya, kan jaraknya nggak menempuh batas minimal, tapi susah. Kalau kita turun ke musola pasti ketinggalan, bingung. Wajib sholat apa adanya.
belum lagi di kereta umpamanya. Gitu. Baru nanti fikih memberikan solusi. Gimana setelah sampai? Mau dikodok apa enggak? Insya Allah pada bab khususnya. Iya. Nih nanti kita teruskan ya pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sudahi dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.